Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1. Akan menguatkanmu, memberi sukacita.
kita semua diberikannya. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari kitab Amsal 4 ayat 10, begini bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 394 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 793 ayat 1. Juga
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Wahyu 1 ayat 4 hingga ayat 8. Kita baca secara bergantian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361 ayat 3 dan ayat 7. Jemaat diundang berdiri. Bagaikan pohon kurma, buahnya makin baik, seperti pohon aras, besar dan semakin baik. Umatmu di bait Allah bertunas dan mekar sampai di hari tua, sanggup memberi berkat. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah pada Minggu Quasimodo-Geniti hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal,
dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah melihat atau menonton penjual barang, baik di pasar atau di televisi. Biasanya mereka akan mengatakan supaya kita jangan menghabiskan uang membeli produk yang lain yang tidak bermanfaat, tetapi kita diajak sebaiknya membeli produk mereka yang pasti memuaskan kita. Saudaraku, kira-kira seperti itulah Yesaya dalam nats ini. Dia seperti penjual tadi yang menawarkan kepada Israel dan kepada kita hari ini dua hal. Seperti yang bisa kita baca di ayat 1 dan ayat 2a. Pertama, di ayat 2a dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dan kedua, di ayat 1 Yesaya mengajak, mari makanlah, minumlah, ambil gandum, susu, anggur tanpa bayar alias gratis, tetapi dijamin akan membuat Anda puas. Karena yang disajikan Allah adalah makanan yang terbaik dari segala makanan yang Anda pernah nikmati. Kira-kira seperti itulah iklannya. Saudaraku, apa yang ditawarkan firman Tuhan ini adalah gambaran keselamatan yang sempurna yang akan Tuhan berikan, yang sering digambarkan seperti pesta. Dan dikatakan sekali lagi, itu semuanya adalah gratis. Lalu mengapa Yesaya harus menyerukan tanda kutip iklan ini? Yaitu ketika itu Yesaya berada di pembuangan Babel sebagai hukuman Allah atas besarnya dosa-dosa bangsa Israel. Tetapi kemudian Allah melalui Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan akan memulangkan mereka kembali ke tanah airnya di Yerusalem. Seharusnya itu menjadi berita sukacita bagi mereka. Tetapi ternyata tidak. Kebanyakan dari mereka tidak mau lagi kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena rupanya mereka sudah memiliki banyak harta di Babel. Dan secara politis juga mereka ya relatif aman. Bahkan dari antara mereka sudah ada yang menjadi pejabat tinggi di Babel seperti Daniel dan kawan-kawan. Itulah yang membuat mereka menjadi terlena. Harta Babel menjadi lebih penting, menjadi lebih berharga bagi mereka ketimbang keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itulah seruan Yesaya ini mau mengatakan kepada Israel, hai kamu Israel, mengapa kamu mau menghabiskan hidupmu di Babel untuk harta? Mengapa kamu membuat hartamu menjadi lebih penting daripada firman Tuhan, terutama daripada perjanjian Tuhan? Mengapa kamu membuat kenikmatan dan kemewahanmu lebih penting dari keselamatanmu? Saudara-saudaraku, ini juga sangat penting menjadi renungan bagi kita hari ini. Bagaimanapun banyaknya hartamu, kemewahanmu, ingat, itu tidak akan pernah memberimu kepuasan sejati. Tidak akan. Bahkan mungkin akan membuatmu capek sendiri. Bahkan mungkin akan membuat kita menjadi sengsara. Mengapa? Karena semuanya itu tidak kekal. Semuanya itu
tidak akan pernah membuat kita puas. Ini sebuah cerita konglomerat Indonesia yang pernah saya baca di bukunya Bapak Anand Krishna yang berjudul Be Happy. Si konglomerat ini curhat mengatakan begini, dulu saya bercita-cita menjadi kaya, dan setelah kaya itu cita-cita saya, maka saya akan menikmati semua makanan terenak di dunia. Untuk mencapai cita-cita itu saya mau bekerja keras tanpa pernah istirahat, tanpa memperdulikan kesehatan saya. Lalu apa hasilnya? Benar, sekarang ini saya sangat-sangat kaya, bisa membeli apa saja yang saya mau. Tetapi saya juga mendapat bonusnya. Apa itu? Yaitu penyakit. Sekarang saya hanya bisa makan dengan hanya 1/4 butir telur ayam. Saya hanya bisa makan sedikit kentang, sedikit gula. Sehingga keinginan untuk memakan makanan yang terenak itu tidak pernah tercapai. Itulah hasil yang saya peroleh dari hidup yang mengejar harta. Dan terutama, semua itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita, tetapi justru mungkin akan membawa kita ke dalam neraka. Karena itulah saudara-saudaraku, Tuhan melalui Yeremia dalam nats ini memberi kita pilihan yang paling hebat, pilihan yang paling sempurna, yaitu ayat 3. Dikatakan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepada Allah, dengarkanlah firman Allah, maka hasilnya kita pasti akan memperoleh hidup kekal, kita pasti akan selamat. Saudara-saudaraku, menghabiskan masa hidup kita untuk harta akan berakhir pada sengsara neraka. Tetapi bila kita menghabiskan waktu hidup kita untuk mendengar, untuk melakukan dan untuk mengamalkan firman Tuhan, maka itu pasti akan membuat kita bisa tetap bersukacita, tetap kuat, tetap semangat, dan yang terutama akan membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal itu. Karena itu saudaraku, satu pertanyaan yang harus terus-menerus kita renungkan dalam hati kita setiap hari, yaitu apakah yang utama? Apakah prioritas dalam hidupku? Atau hampir sama dengan itu, mau kubawa kemana hidupku ini? Dan untuk itu kita akan dibantu oleh firman Tuhan melalui Paulus yang tertulis di Filipi 3 ayat 7 hingga ayat 8. Dan sebaiknya kita meneladani pilihan Paulus ini. Semua kenikmatan dunia yang sebelumnya diagung-agungkan oleh Paulus, sekarang setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia katakan, saya anggap itu semuanya menjadi sampah ketimbang nikmatnya keselamatan di dalam Yesus. Seluruh pencapaian Paulus di masa lalu sekarang dianggapnya sampah setelah dia menerima keselamatan dari Yesus. Semuanya itu tidak ada apa-apanya ketimbang hidup kekal yang akan kita peroleh di dalam Yesus. Karena itu saudaraku, jangan salah pilih. Bila salah pilih, fatal akibat. Itu hal yang pertama. Dan sekarang hal yang kedua, dikatakan bahwa keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan itu adalah gratis, tanpa bayar. Secara umum dan dari ayat 1-2, sedikitnya ada 3 sikap manusia tentang keselamatannya. Sikap yang pertama, ada orang yang merasa dia tidak perlu diselamatkan karena dia sudah terlena di dalam dosa seperti bangsa Israel di pembuangan ini.
Hukuman pembuangan tidak membuat mereka menyadari dosa mereka dan tidak membuat mereka menjadi bertobat. Dosa justru telah meninabobokkan mereka. Karena itulah firman Tuhan harus dengan kuat memanggil mereka agar mereka mau terbangun dari tidur pulas di dalam dosanya itu. Karena itulah nats ini diawali dengan seruan Tuhan yang mengatakan, "Hayo, hai kamu." Bahasa Bataknya, "Oh surihamu." Calvin mengatakan dalam ayat ini Tuhan memanggil seperti itu karena Israel sudah tertidur pulas di dalam dosanya, sehingga mereka harus dibangunkan dengan suara yang kuat. Mereka sudah lapar, tetapi mereka malas untuk mencari makanan. Saudaraku, bila di antara kita ada yang seperti itu, mari bangunlah, bangunlah. Kita juga harus terus-menerus menyuarakan pertobatan agar mereka yang sudah renges, yang sudah lelap itu, supaya mereka terbangun dan mereka menyadari dosanya dan berlari datang kepada Yesus. Dan sikap yang kedua, ada yang mencari keselamatannya dengan tanda kutip dengan uang pembayaran. Seperti tertulis di ayat 2a mengatakan, "Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Uang pembayaran ini adalah usaha manusia, adalah perbuatan baik manusia. Inilah ajaran dari teman-teman kita yang lain, bahwa mereka dapat memperoleh keselamatannya dengan usaha mereka sendiri, melalui perbuatan, melalui amal baik mereka, dengan kerajinan beribadah, dengan kesalehan dan lain-lain. Itu sikap yang kedua. Tetapi ada sikap yang ketiga, dan ini yang paling benar, yaitu ajaran Alkitab yang diyakini oleh Kristen Protestan, yaitu kita ini yang mengatakan bahwa keselamatan itu kita peroleh secara gratis. Hidup kekal itu kita peroleh sebagai hadiah. Itulah yang dikatakan di ayat 1b. "Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Di Wahyu 22 ayat 17 dikatakan, "Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudaraku, itulah ajaran yang harus kita pegang, bahwa kita bisa selamat hanya karena iman, karena percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sama sekali bukan karena perbuatan baik kita. Seorang bernama Cindy Lane Jones mengatakan bahwa mencari keselamatan melalui perbuatan baik itu sama dengan mengarungi laut Atlantik dengan perahu kertas. Artinya mustahil. Malah Bapak Martin Luther pernah mengatakan, itulah ajaran yang paling terkutuk bila ada yang mengatakan bahwa dia bisa selamat oleh perbuatannya sendiri. Tetapi ajaran Martin Luther yang paling terkenal mengatakan, kita diselamatkan hanya karena iman dan hanya karena anugerah semata. Sola fide, sola gratia. Itu kita baca di Roma 3 ayat 23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa bisa gratis? Mengapa bisa tanpa bayar? Padahal dosa mereka itu dan dosa kita sangat-sangatlah besar. Tuhan menjawabnya di ayat 8 sampai ayat 9. Yaitu, karena keselamatan kita bukanlah rancangan kita. Israel di pembuangan itu sudah merasa bahwa tidak mungkin lagi ada Allah yang bisa melepaskan mereka dari pembuangan. Tetapi ternyata saudaraku, rancangan Allah itu berbeda. Ternyata Allah sanggup menggerakkan hati Raja Kores dari Persia untuk membebaskan dan memulangkan mereka. Dan hebatnya lagi, kasih Allah di dalam Tuhan Yesus itu adalah rancangan kasih yang tidak terselami oleh akal siapapun. Dan untuk itulah yang dibutuhkan hanyalah iman percaya. Lalu bagaimanakah rupanya rancangan Allah? Yaitu karena manusia tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara Tuhan sangat menginginkan manusia itu diselamatkan karena Dia sangat mengasihi. Kasihnya terhadap manusia itu begitu besar. Karena itulah saudaraku, Tuhan kita itu mau memberikan seseorang yang membayar untuk kita. Seseorang yang mau membayar untuk kita. Atau dengan kata lain, seseorang yang mau menebus kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mau membayar lunas semua hutang dosa kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya di kayu salib di Golgota. Sehingga kita menjadi selamat. Semuanya sudah dibayar lunas. Lalu Yesus mau memberikan itu kepada kita secara gratis. Mungkin ada yang bertanya, kok begitu mudah? Kok keselamatan itu begitu mudah? Memang saudaraku, itulah enaknya menjadi seorang pengikut Yesus. Ini ada sebuah kutipan cerita, dikatakan begini. Ketika seorang penginjil memberitakan kepada seorang pekerja tambang bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan iman percaya saja kepada Yesus, lalu si pekerja tambang itu bertanya kepada si penginjil, kok begitu mudahnya? Lalu penginjil itu bertanya, kamu bekerja di mana? Ya, saya bekerja ratusan meter di bawah permukaan tanah. Si penginjil itu bertanya, tentu kamu sukar sekali kalau mau pergi ke sana dan mau naik lagi dari sana. Oh tidak kata si pekerja itu. Mengapa? Karena perusahaan sudah memasang lift. Saya hanya tinggal masuk ke dalam lift. Dan lift itu yang membawa saya naik, lift itu juga yang membawa saya turun. Lalu si penginjil itu berkata kepada dia, sama seperti perusahaanmu yang sudah bersusah payah memasang lift, sehingga kamu sekarang bisa tinggal gampangnya naik dan turun dengan lift itu. Seperti itulah Kristus Yesus sudah bersusah payah, mau menderita, mau mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagimu. Sehingga sekarang bagi kamu dan bagi saya tinggal gampangnya. Kamu dan saya hanya perlu masuk saja ke dalam Yesus. Kamu dan saya hanya perlu percaya saja kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus, maka Yesus yang akan mengangkat kamu ke dalam surganya itu. Itulah sehingga menjadi mudah. Karena itu saudara-saudaraku, terimalah undangan Tuhan hari ini
Mari terimalah keselamatan yang gratis dari Tuhan. Itulah cari, jangan yang lain. Gunakan waktumu sesegera mungkin, saudaraku. Karena ada juga limitnya. Ada limitnya. Karena itu selagi masih ada waktumu, terimalah Yesus menjadi juru selamatmu dan bertobatlah. Itulah seruan ayat 6-7. Jangan tunggu sampai besok, tetapi hari ini Tuhan mengundangmu. Datanglah, terimalah, pasti kamu selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami sehingga kami tidak terlena, tidak tertidur oleh kenikmatan harta dunia yang hanya membawa kami ke kebinasaan kekal. Tetapi biarlah kami segera datang menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus sebagai hadiah, sebagai anugerah bagi kami. Dengan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ke dalam ketangan-Mu kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, yang menguasai, sehingga seluruh gerak langkah, tutur kata, dan perbuatan kami bisa menyukakan hati-Mu. Kami bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kami dan bagi dunia ini. Kami memohon ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Berikanlah mujizat-Mu bagi mereka. Kuatkanlah mereka yang dalam pergumulan. Berikan keteguhan bagi yang terombang-ambing. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, studi kami. Juga berkatilah keluarga kami. Berkatilah para lansia, para janda, para yatim piatu. Berkati jugalah kaum difabel, juga mereka yang terlunta-lunta. Jagai dan peliharalah mereka. Ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu juga menyertai seluruh hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang diberitakan hamba-Mu berkuasa menobatkan hati orang-orang dan mendewasakan iman mereka. Sehingga mereka memiliki kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tuntunlah juga hati seluruh pemimpin bangsa kami di semua aras dan lembaga, agar takut akan Tuhan, agar mementingkan kesejahteraan rakyat banyak. Berilah kedamaian, berilah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menghapus dosa kami, kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 232 ayat pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.